Belakangan ini, cukup sering saya mendapatkan pertanyaan, atau bisa dikatakan keluhan, tentang mengapa kok ada orang yang membenci kita. Nah, itulah yang kali ini akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hajat. Belakangan ini, cukup sering saya mendapatkan pertanyaan, atau bisa dikatakan keluhan, tentang mengapa kok ada orang yang membenci kita. Nah, itulah yang kali ini akan kita bahas. Namanya orang hidup adalah tidak mungkin jika kita berharap semua orang akan menyukai kita. Mau sebaik apapun kita, setulus apapun kita, pasti tetap akan ada saja orang yang kurang suka. Saking tidak sukanya, orang-orang ini suka menebar kebencian. Ada yang bencinya diperlihatkan terang-terangan, ada juga yang pura-pura baik dan ramah di depan, tapi aslinya tidak suka. Harusnya tentu saja lebih baik benci sekalian. Tidak usah benci tapi pura-pura menjadi teman. Karena kalau jadi teman sekedar pura-pura, yang ada nantinya kita akan ditusuk dari belakang. Kita pun jadi bertanya-tanya, kenapa toh kok orang ini tidak menyukai kita? Apa penyebabnya? Karena kenyataannya, tidak semua orang itu membenci dengan alasan yang jelas. Banyak orang justru menyimpan benci terhadap kita tanpa dasar suatu apa. Terhadapnya kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi kita tetap disalahi. Bila situasinya semacam ini, ada baiknya kita justru bersyukur. Mengapa? Alasan yang pertama, karena ini merupakan suatu pertanda bahwa kualitas kita telah naik kelas. Sehingga orang jadi benci, sekedar karena iri dan dengki saja. Mengapa mereka iri? Karena mereka tidak bisa seperti kita. Sebab kualitas kita sudah naik kelas, sudah jauh lebih baik dibandingkan orang yang membenci kita. Andai kata kualitas Anda masih di bawah, orang-orang ini tidak akan sibuk membuang waktunya hanya untuk mengurusi kehidupan Anda. Alasan kedua, ini juga merupakan pertanda bahwa kita selalu diingat dan tidak pernah dilupakan. Orang yang benci pasti akan selalu ingat kita. Bahkan menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk mengurusi hidup kita yang sama sekali tidak bersinggungan apa-apa dengan kehidupan dia sendiri. Karena itu, tidak perlu Anda pusing bila dibenci orang tanpa sebab. Percuma, hanya akan buang-buang waktu saja. Alasan ketiga, kita perlu bersyukur ketika dibenci orang, sebab itu artinya kita memperoleh pahala dengan cuma-cuma. Tanpa mereka sadari, kebencian mereka yang tanpa alasan itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Lalu alasan keempat, bersyukurlah karena kita ibarat punya penggemar. Orang yang menjelek-jelekan kita itu ibarat penggemar setia. Sebab mereka selalu sibuk menghabiskan setiap waktunya untuk memikirkan kesalahan dan kelemahan kita. Sedangkan alasan kelima, bersyukurlah pula karena ini tandanya Anda sudah menjadi pribadi yang hebat. Pribadi yang siap uji dan tidak gentar dihantam rasa benci. Karena itu tidak perlu marah-marah, tidak perlu bertanya-tanya dan tidak perlu berandai-andai pula bila mana Anda dibenci orang tanpa sebab. Sebab kebencian mereka tidak menunjukkan kekurangan Anda, tetapi justru sekedar menunjukkan karakter buruk mereka sendiri. Sebaliknya, daripada memikirkan orang yang benci tanpa alasan, lebih baik gunakan waktu Anda untuk semakin mengembangkan diri. Bahagiakan diri Anda serta orang-orang di sekeliling Anda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam Rahayu.